ya untuk yang PJJ seperti ini. Saya rasa sulit kalau misalnya kita harus hitung reflux rasio, sedangkan yang distilasi sederhana kemarin kita tidak menghitung neraca masanya. Jadi ini kita skip, tapi nanti kita juga sistem kontrol akan kita kasih. Kita bagi dua pertemuan. Untuk pertemuan satu yaitu mengenai distilasi tipe tray. Distilasi tipe tray. Yang kedua besok minggu depan itu antara tentang distilasi tipe packing. Karena ini nggak bisa slideshow, tidak saya tayangkan videonya, tapi kalian sudah saya kirimi filenya di situ di YouTube-nya, silakan dilihat. Saya rasa sama ya, nanti bisa dilihat sendiri. Nah, oke. Peralatan distilasi seperti kalian ketahui kalau kemarin tentang distilasi sederhana yang kalian ketahui itu kan modelnya yang seperti ini ya. Gambar alat distilasi skala laboratorium. Jadi ada pemanas yang berupa mungkin di situ ada di sini dikatakan burner, bisa jadi mungkin Bunsen atau mungkin hot plate atau water bath, tergantung apa yang ada. Kemudian ada labu distilasi yang ini cairannya warna pink ini, kemudian ada kondensor untuk mendinginkan uapnya, kemudian ada penampung. Nah, tentu alat ini disanggah dengan klem dan statif. Tapi apakah mungkin kalau alat ini diterapkan di industri? Nah, kalian kalau di distilasi kemarin produknya apa aja sih? Salah satu aplikasinya kalau misalnya skala industri? Ada yang ingat nggak? Minyak, Bu. Minyak. Nah, oke. Minyak bumi ya untuk distilasi fraksinasi. Bisa jadi juga pembuatan atau pabrik etanol ya, pabrik etanol. Alkohol ya. Itu kan proses utamanya adalah proses distilasi. Kan tidak mungkin kalau misalnya dalam produksi yang sedemikian banyak, satu hari mungkin jutaan liter atau ratusan liter itu pakai alat-alat semacam ini ya. Jadi kalau di industri yang digunakan adalah kolom. Jadi alat distilasinya dimodifikasi atau dibentuk semacam kolom. Jadi kolom seperti kolom ya, jadi kayak tangki tapi dia panjang ke atas. Nah, berupa kolom distilasi, tingginya bisa sampai 5 meter lebih, kemudian diameternya dia bisa sampai 3 meter lebih, jadi semacam kolom. Di situ nanti orang bisa naik ke situ. Kalau misalnya yang kolom-kolom tertentu itu ada yang sampai 10 meter tingginya, tergantung pada jenis kolomnya. Apakah itu nanti tipenya tray atau tipenya packing. Nah, kalau di peralatan distilasi ini kan dia dalemannya nggak ada apa-apanya kan ya. Dia hanya komponen cairan yang akan dipisahkan berdasarkan komponen-komponennya itu dimasukkan sini. Mungkin untuk meratakan panas ditambahin batu didih itu aja, hanya beberapa butir, mungkin hanya sekitar 3 atau 4 butir supaya membantu meratakan panas saja. Tapi kalau kolom distilasi seperti ini apakah dia kosongan? Kan jelas tidak mungkin ya. Perlu ada isi di dalam kolom ini atau desain di dalam kolom ini supaya proses kesetimbangan fasenya itu, proses pertukaran panas di situ, proses pertukaran massa di situ bisa berlangsung dengan efisien. Jadi tidak kosong ya. Nah, apa saja yang ada di dalam sini nih? Yang pertama yang akan kita bahas di sini ada perlengkapan dari kolom distilasi. Itu minimal itu ada 4 alat. Seperti kalau di sini di alat distilasi sederhana kan pasti ada labu distilasi, ada pemanas, ada kondensor, ada penampung kan ya. Minimal 4. Nah, kalau di kolom distilasi juga demikian, ada minimal 4 alat yang menempel pada kolom distilasi sebagai perlengkapannya. Yang pertama adalah reboiler. Reboiler, kalau dari katanya itu boiler, boil, berarti dia mendidihkan kan ya, mendidihkan. Nah, reboiler ini adalah alat
Kalau re itu kembali, artinya apa? Mendidihkan kembali. Kenapa kok disebut reboiler? Karena dia digunakan untuk mendidihkan kembali. Karena yang masuk sini itu biasanya sudah masuk ke sudah suhunya sudah tinggi. Jadi sudah masuk ke sini itu ada awal, itu ada boiler awal yang untuk memanaskan, kemudian ada reboiler. Reboiler ini adalah boiler lanjutan untuk memanaskan kembali. Digunakan untuk menguapkan liquid. Kalian harus terbiasa dengan istilah-istilahnya. Jadi liquid itu adalah cairan maupun gas ya. Jadi bisa cair, bisa gas. Di situ diuapkan cairannya, kemudian masuk ke dalam kolom distilasi. Nah, yang kedua ini adalah kolom distilasi. Kolom distilasi ini adalah kolom vertikal sebagai penampung atau tempat pemisahan komponen-komponen itu terjadi. Kolom ini nanti bisa berupa tray kolom, jadi plat-plat kalau yang digambar kuning ini bisa dilihat itu seperti ada sekat-sekat itu simbol dari tray kolom atau plate kolom. Jadi di situ ada tray. Tray itu kan semacam apa sih, Rek? Kalau kamu punya oven kan ono tingkat-tingkatannya ya. Nah, itu seperti itu ya. Itu tray namanya, bagi. Nah, itu. Itu ada yang berupa tray, ada yang berupa packing. Packing berarti dimasukin butiran-butiran ataupun mungkin semacam butiran atau ini yang bisa dipakai sebagai pembantu pemisahan fase. Nah, perlengkapan yang kedua yaitu reflux drum. Reflux drum di sini ini ada tangki reflux. Artinya apa? Ini nanti kalau keluar itu kondensor dulu ya, kondensor dulu. Jadi kalau kolom distilasi berarti kan dia diuapkan, uapnya naik ke atas seperti yang di distilasi laboratorium itu masuk ke kondensor. Sama di kolom distilasi juga nanti ada kondensornya. Fungsinya untuk mengkondensasi gasnya, komponen yang mudah menguap tadi supaya kembali ke bentuk cairan. Nah, dari kondensor itu kan sudah cair itu masuk ke tangki penampung namanya tangki reflux atau reflux drum. Fungsinya apa tangki reflux ini? Untuk menampung kondensat. Jadi kondensat itu hasil kondensor tadi. Menampung dan untuk menahan dan memisahkan hasil kondensasi sebagai yang mana itu sebagian nanti akan dikembalikan lagi ke kolom, sebagian diambil. Ya. Kalau di distilasi sederhana kita tidak ada reflux drum, kita hanya ada penampung ini saja. Ya, wes Mas Yoga memenuhi kriteria, konsentrasinya tetap diambil. Nanti ini baru dimasukkan lagi ke sini kalau sudah selesai. Ya, misalnya mau dimurnikan lagi, ini masih 80%. Konsentrasinya saya maunya 90%. Jadi ini dimasukkan. Tapi nanti kalau setelah prosesnya selesai. Tapi tidak bisa demikian kalau dalam kolom. Jadi kalau dalam kolom bisa diatur berapa sebagian yang dimasukkan ke sini untuk diuapkan kembali, kemudian dikondensasi kembali. Berapa yang diambil. Nah, ini fungsinya untuk menampung tadi. Oke ya. Nah, yang kedua adalah pembagian seksi atau daerah. Section ya, daerah kolom distilasi. Paling tidak ada 3 daerah, yaitu daerah pelucutan atau daerah stripping yang warna hijau toska ini, kemudian ada daerah umpan yang warna putih ini, dan ada daerah rektifikasi atau pengayaan yang warna gold ini ya, kuning. Minimal ada 3. Apa bedanya daerah satu sama daerah lainnya? Kalian ingat-ingat dulu ya tempatnya ya. Pelucutan itu ada di bagian bawah. Di bagian bawah dekat sama reboiler. Apanya yang dilucuti? Komponennya. Komponen yang lebih mudah menguap itu dilucuti, dilepaskan dari campurannya, dipanaskan sehingga dia bisa lepas dari campurannya. Daerah umpan adalah daerah tempat umpan itu masuk, umpan awal masuk.
Biasanya itu ada di tengah-tengah kolom, tapi tidak menutup kemungkinan itu ada di bawah ya. Biasanya desain secara umum itu ada di tengah kolom. Supaya apa? Karena umpamanya ini tadi sudah campuran gas cair, nanti yang cair itu bisa turun ke bawah, masuk ke boiler, kemudian diuapkan ke sini, yang gas naik. Nah, ini kan campurannya tadi kalau yang cair ke bawah, yang gas itu bisa langsung naik. Jadi nggak harus melewati dari bawah ke atas ini. Jadi dia dari tengah itu bisa langsung naik. Oke ya, itu daerah umpan. Daerah rektifikasi ini daerah pengayaan. Di sini sebagian besar itu sudah berupa gas. Tapi kan di sini sudah dekat dengan kondensor. Artinya apa? Rentan untuk mengembun, rentan untuk kembali lagi ke cair. Jadi daerah rektifikasi ini kalau ada yang karena dia sudah kontak dengan kondensor, dia mau mengembun, maka dia akan ditarik lagi ke dalam bentuk uap pengayaan. Jadi uap yang sudah terbentuk itu dikayakan lagi, ditambahi lagi dengan cara si uap yang hampir saja mengembun tadi dipanaskan kembali sampai dia tetap terbentuk menjadi uap. Jadi kalau sudah uap ini baru kemudian masuk kondensor, enggak masuk ke sini lagi, tapi langsung masuk ke reflux drum ya. Jadi ada 3 daerah, yaitu daerah pelucutan, daerah umpan, sama daerah rektifikasi. Pelucutan ini disebut stripping, umpan ini feed, rektifikasi ini pengayaan ya. Seksi umpan, seksi rektifikasi, seksi stripping. Umpan itu di tengah, rektifikasi di atas, pengayaan, ya. Seksi stripping di bawah, ya, pelucutan. Oke. Ini di dalamnya, nanti kalian bisa baca sendiri. Nah, yang kedua adalah aliran. Aliran opor, aliran fluida. Fluida itu, ingat, tadi bisa cair, bisa gas. Ada 4 aliran fluida yang ada di dalam kolom destilasi. Yang pertama tentu aliran feed, aliran umpan ini. Ya, kalau di gambar yang sebelah kanan ini kalian lihat ada warna biru, feed, tanda panah masuk, itu di situ letaknya aliran umpan. Aliran masuk ke dalam kolom destilasi, namanya aliran umpan. Yang kedua, aliran produk. Aliran produk ada di mana? Ada di atas dan bawah. Jadi aliran yang keluar dari kolom destilasi. Misalnya distilat dan bottom. Distilat itu yang atas. Distilat ini disebut juga sebagai kondensat. Jadi yang keluar dari kondensor itu namanya kondensat atau disebut juga distilat. Nah, yang bottom itu kan bawah, berarti produk akhir. Kalau minyak bumi, distilatnya itu bisa LPG, bisa bensin, bisa aftur, dan lain-lain ya. Tergantung pada suhu berapa dia di set. Bottom paling akhir apa? Bottom produknya ya aspal itu, yang paling akhir, produk paling akhirnya. Kalau misalnya suhunya di set 20 ya, distilatnya itu ya LPG. Tapi selain itu yang bensin dan lain-lain kan dia masih berupa bottom produk, karena belum dinaikkan suhunya. Tapi kalau sudah naik suhunya, sudah naik, bensin naik, berarti dia sebagai distilat. Sisanya masih bottom produk, begitu ya. Nah, yang ketiga adalah aliran reflux. Itu kembali, berarti dia sebagian distilat yang dikembalikan ke dalam kolom distilasi melalui puncak menara. Jadi aliran reflux ini disebut juga adalah aliran yang tadi keluar dari reflux drum. Jadi ya tadi distilat atau kondensat yang ditampung dalam reflux drum yang dikembalikan ke dalam kolom destilasi itu akan membentuk aliran tersendiri. Namanya aliran reflux. Letaknya di atas sini. Nah, ini yang hijau atau hijau muda ya, ada tanda panah ke arah kolom ini. Kemudian yang keempat adalah aliran internal, aliran fluida yang ada di dalam kolom destilasi. Jadi ada yang naik, ada yang turun. Yang naik itu uapnya, yang turun itu cairannya. Ingat, kalau seksi atau daerah ada 3, daerah umpan, daerah stripping, daerah rektifikasi. Kalau aliran ada 4, aliran umpan, aliran produk, aliran reflux, dan internal. Ya. Oke, lanjut. Ini ininya ya, apa namanya?
gambarannya saja di dalam kolom. Nah, berikutnya yaitu di dalam kolom distilasi itu internalnya itu ada apa saja. Seperti yang saya bilang tadi, nggak mungkin kolom distilasi itu kosongan. Dia pasti ada isinya. Supaya apa? Supaya terjadi pemisahan, mempermudah kontak antara gas sama cairan tadi. Kan tadi kalau di daerah pengayaan yang atas, kan kalau ada yang mengembun, gimana caranya ini supaya lepas? Kan pasti harus ditarik sama uap yang lain. Nah, itu kontaknya itu di mana? Nah, di dalam internal kolom itu bisa berupa tray atau plat-plat, bisa berupa packing. Packing itu isian. Kita bahas satu persatu. Hari ini kita bahas tentang tray kolom. Tray kolom, tray atau plate adalah kolom pemisah berupa silinder tegak di mana bagian dalam dari kolom itu berisi tray-tray atau plat-plat. Jadi seperti ini nih. Ini adalah ilustrasi dari tray kolom. Jadi kalau ada sekat-sekat seperti ini, jadi kayak lempengan ya, kayak lempengan yang salah satu ujungnya itu ditempelkan ke dinding kolom, tapi ujung lainnya itu nggak ada, nggak langsung nempel ke kolom sebelah sananya itu enggak, ya. Jadi masih ada space untuk cairan ataupun gasnya itu lewat. Nah, tray sendiri itu tidak buntu, jadi tidak seperti plat. Kalau plat kan dia lempengan gitu aja. Nah, di dalam traynya itu bolong-bolong kayak saringan gitu, Rek. Nah, ini ya di atas ini kalian bisa lihat. Jadi ada semacam lubang-lubang. Itu fungsinya apa? Supaya yang dari sini gasnya itu bisa nggak harus lewat pinggir-pinggir yang tadi nggak ada las-lasannya itu ya, tapi dia bisa juga lewat atas. Cairan yang dari atas refleks maupun fitnya juga demikian, tidak harus lewat ke sini kemudian belok lagi ke sini, enggak, tapi dia juga bisa lewat tengah-tengah ini supaya kontak antara cairan sama gasnya itu lebih intensif. Nah, macamnya tray itu juga macam-macam. Tidak hanya yang bolong-bolong seperti ini, tapi juga ada modifikasinya. Di sini juga bisa kayak dipasangnya semacam topi atau apa ya? Atau mungkin belungker sini supaya apa? Supaya si cairan sama gasnya itu lewatnya berliku-liku sehingga ketemunya itu juga lebih sering. Ya. Di dalam kolom itu cairan datang dari atas ya. Dari atas itu artinya dia dari reflux mungkin bisa turun ke bawah atau dari feed yang dia feednya tadi yang masih cair bisa turun ke bawah. Nah, yang gas itu naik dari atas, yang dari boiler itu naik ke atas ini menuju ke kondensor. Cairan datang dari atas dan dalam perjalanannya cairan akan mengalir dari tray yang satu ke tray yang lain yang ada di bawahnya. Jadi kalau misalnya cairan reflux itu dari sini jatuh ke sini, jatuh ke sini, jatuh ke bawah lagi demikian. Demikian pula yang feed. Karena cairan itu berat, maka dia akan jatuhnya ke bawah. Ya. Kalau dia mau ke atas, berarti dia sudah harus dalam bentuk gas, dalam wujud gas. Nah, selama proses berlangsung, di setiap tray akan terjadi kontak antara cairan yang tadi turun sama gas yang naik, ketemu. Ketemunya di mana? Ya diusahakan ada di sepanjang kolom ini di dalam tray-tray tadi. Makanya ada yang hanya lubang seperti ini, ada yang lubangnya itu dimodif. Jadi dikasih sesuatu yang bisa menjebak cairan dan uap itu ada di dalam situ untuk kontak. Tapi tidak boleh terlalu lama ya. Nah, selama proses berlangsung ketemu antara gas sama cair tadi di setiap tray akan terjadi kontak fase antara fase cair dan fase uap yang datang dari bawah. Nah, secara keseluruhan antara fase dalam tray tower itu dipandang sebagai aliran lawan arah atau counter current, meskipun arus yang sebenarnya terjadi itu namanya cross flow ya. Ini secara umum itu orang menyebutnya counter current. Artinya apa? Counter itu berlawanan arah. Jadi yang gas itu dari bawah ke atas, yang cair dari atas ke bawah. Dianggap seperti itu. Padahal kalau kita lihat detailnya ya enggak counter current, tapi arus silang atau cross flow. Oke.
Berikutnya, jumlah tahapan atau tray dalam suatu kolom tergantung pada tingginya kesulitan pemisahan zat yang akan dilakukan dan juga ditentukan berdasarkan perhitungan raca massa dan kesetimbangan. Tergantung ini komponen A sama B ini susah apa enggak sih dipisahkan? Kalau dia mudah dipisahkan, maka pakai tray yang hanya bolong-bolong seperti ini saja bisa. Tapi kalau ternyata oh ini agak sulit dipisahkan, harus kontak lebih lama, maka ini harus dimodif. Gitu ya. Tergantung kesulitan pemisahan antara komponen-komponen yang akan dipisahkan. Kemudian efisiensi tray dan jumlah tray yang sebenarnya ditentukan desain yang digunakan dan kondisi operasinya. Tinggi kolom, kemudian suhunya berapa, tekanan berapa, itu juga mempengaruhi desain dari tray yang akan dipasang. Jadi selain tadi bahannya apa, kondisi operasi itu juga mempengaruhi. Nah, sedangkan diameter kolom tergantung pada jumlah gas dan cairan yang melewati kolom per unit waktu. Karena apa? Karena banyaknya fluida yang masuk itu nanti akan berpengaruh pada efisiensi secara keseluruhan. Jangan sampai feed yang masuk, umpan yang masuk terlalu banyak, tapi dia keluarnya sedikit. Akhirnya di sini banjir kan ya, digenangi oleh cairan. Kalau digenangi oleh cairan, ya uapnya tidak bisa naik, tidak bisa terjadi proses perpindahan massa tadi. Jadi harus benar-benar diatur. Itu nanti kalau kalian lulus lulus SMK misalnya pengen kuliah di teknik kimia, itu diajari caranya bagaimana, ada berapa tray, ada berapa tingkat, kemudian ini jarak antara tray satu dengan tray lain itu berapa harusnya, kolom distilasi itu berapa tingginya, kemudian lebarnya berapa, itu nanti diajarin. Kemudian di sini di sepanjang tray ini apakah saya harus pakai metode saringan itu shift tray yang bolong-bolong biasa atau harus ada komponen kombinasinya, terus terbuat dari bahan apa traynya, itu nanti semua ada ya. Tuh. Lanjut, untuk mendapatkan produk yang baik diperlukan alat kontak antara uap dengan cairan. Beberapa jenis alat kontak antara uap dan cairan itu selain shift tray itu yang standar, yang bolong-bolong tadi, itu ada namanya bubble cap tray, ada namanya grid tray, ada pula namanya valve tray. Kalau yang standar, yang bolong aja itu namanya shift tray. Shift itu kan seperti saringan ya kayak inilah, kayak saringan. Jadi hanya lubang saja tanpa ada modifikasi. Nah, selain tray tadi, di daerah tray ini juga ada daerah ya, daerah di dalam tray. Di sebuah tray ini terbagi menjadi beberapa daerah. Aktif tray area adalah area pada tray yang berfungsi sebagai media kontak antara uap dengan cairan. Jadi aktif. Kalau kamu lihat ini ya, panah yang horizontal ini adalah daerah aktif. Daerah aktif itu adalah daerah kontak antara uap sama cair. Ya di sini nih yang efektifnya. Kemudian yang kedua ada namanya calming zone. Calming zone itu area yang berfungsi untuk menenangkan aliran. Cairan yang jatuh dari atas itu kan tinggi ya, karena gaya gravitasi maka dia seperti gerojok gitu. Sehingga perlu untuk didiamkan atau ditenangkan sebentar agar uap itu bisa lepas sempurna sebelum cairan jatuh ke bawah. Jadi ini kalau dari atas kayak ada sekatnya, jadi kayak didiamkan dulu, menengosik. Kalau misalnya ini nggak ada sekat, maka dia akan langsung gerojok ke bawah. Artinya kalau misalnya langsung gerojok, dia nggak akan ketemu sama uap yang datang dari bawah. Jadi dia ditahan dulu, ditenangkan, supaya ini bisa mengalir sedikit demi sedikit ke arah kanan. Liquid flow, ini panah liquid flow, kalian lihat ya. Nah, yang ketiga adalah wear. Wear itu adalah plat yang berfungsi untuk mengatur ketinggian cairan agar tidak langsung jatuh dari tray. Dengan adanya wear akan meningkatkan retention time terjadinya kontak uap dan cairan. Apa ya istilahnya? Wear itu seperti tanggul. Jadi ini tanggul ini.
weir, kecil ini loh, yang sebelah kanan ya. Jadi seperti dibendung, ditanggul. Jadi tadi cairan yang datang dari atas, kan dia ke sini ya. Nanti sebagian kan akan kontak, akan turun ke bawah. Kalau ini tidak ada tanggulnya, itu langsung berojok di sini semua. Jadi tidak bisa turun lewat jalan yang sudah ditentukan. Harusnya kan dia turunnya lewat sini ada, kemudian lewat tengah-tengah ini kan ada. Nah, supaya terbagi seperti itu, maka di sini perlu tanggul. Kalau di sini tadi di daerah datang dia dikasih apa namanya calming zone supaya dia tenang cairannya. Nah, di daerah keluaran dia dikasih tanggul supaya agak menggenang sedikit di sini. Tipis, menggenang secara tipis, nggak terlalu banyak. Kalau banyak, gasnya nggak bisa tembus ke atas. Jadi sedikit saja dikasih tanggul supaya nanti kesininya gampang. Nanti di sini ada calming zone juga. Berikutnya adalah downcomer. Downcomer adalah area pada tray yang berfungsi sebagai tempat jatuhnya cairan dari tray yang berada di atasnya menuju stage di bawahnya. Ini namanya downcomer. Downcomer pada tray ini. Kalau ini yang di port ini tadi ya, ini adalah downcomer pada plate yang di atasnya. Jadi daerah jatuhnya cairan dari tray ke tray yang di bawahnya itu namanya downcomer. Paham ya? Ini 4 daerah di dalam tray, apa saja? Aktif, tray area, calming zone, weir, sama downcomer. Nah, di dalam tray ini, mana ya? Di dalam tray ini tadi kan pola alirannya itu tidak sama antara satu sama yang lain, tergantung pada desain dari tray tersebut. Jadi ada beberapa pola yang biasanya terjadi. Yang pertama ini ya. Jadi ini dari downcomer sini, kemudian masuk ke calming zone sini ya, kemudian ke sini, baru ke sini ya. Kalian bisa kelihatan itu weir-nya, kemudian ini calming zone. Ini kebetulan adalah tipe bubble cap. Jadi ada seperti topi, tapi di situ ada rongganya. Jadi gas masuk dari bawah ke atas ini terperangkap di sini. Ini akhirnya kontaknya di daerah sini. Kontak antara gas sama cairan. Jadi jupuk sing, ayo yang mudah menguap ikut saya ke atas gitu ya di sini. Nah ini, nah, kalau ini kita perbesar seperti ini. Jadi aliran gasnya nanti di sini terjebak loh, berliku-liku. Padahal di sini kan digenangi cairan kan ya. Nah di sini dia akan kontak, ya, akan kontak seperti ini. Nanti di apa classroom itu kayaknya sudah saya sertakan apa ya, seperti animasinya bubble cap di situ, bagaimana si uap gelembungnya itu melewati rongga-rongga yang ada di bubble cap. Ini ya, ini ada beberapa bentuk flow path cairan. Jadi ini ada yang turun dari atas ke kanan kemudian ke bawah. Ada yang dari atas ternyata di bawah, di tengah. Nah, di tengah. Jadi downcomer-nya, calming zone-nya ada di sisi kanan kiri dari tray. Downcomer-nya di tengah ya. Nah, yang seperti ini namanya dua fase. Yang satu ini satu kali ini namanya satu fase. Dari sisi kiri ke sisi kanan satu fase. Ada yang dari dua sisi namanya dua fase. Ini alirannya cross flow, jadi dari atas masuk ke bawah, ke samping, kemudian ke bawah. Dari atas ke samping ke bawah, cross flow. Reverse flow di dalam apa namanya tray itu disekat lagi di tengah, dikasih baffle. Baffle itu sekat juga ya. Jadi downcomer ke tengah, belok masih di sepanjang tray, baru dia downcomer lagi. Ya, itu yang reverse flow. Ada yang double plus, ya double pass tadi yang dua fase itu dari downcomer di kanan kiri, kemudian baru merojoknya di downcomer berikutnya itu ada di tengah. Ya, jadi tergantung pada desain masing-masing tray. Desain ini tergantung pada apa yang mau dipisahkan. Nah, fluida apa? Dia itu gampang nggak sih misah? Kalau dia gampang misah, ya wes pakai yang biasa aja yang standar. Kalau gini kan berarti dia butuh apa namanya plat, kemudian motifnya, kemudian bikin ngelas-ngelasing, ini kan butuh tenaga dan cost yang banyak ya.
Kalau memang yang mau dipisahkan itu gampang terpisah, ya sudah pakai desain yang sederhana. Kalau ini harus berliku-liku ketemunya itu baru bisa apa namanya kontak, ya wes dikasih ruang kontak yang lebih lebih apa namanya lebih efektif. Nah, seperti kalau misalnya kalian ya ini gambaran ya, misalnya kalian misalnya ketemu si cowok pengen kenalan sama cewek. Kalau misalnya ceweknya sifatnya sudah terbuka, periang, gampang diajak komunikasi, ya sudah 1-2 kali ketemu kan sudah bisa langsung dibawa ya, langsung diajak main gitu. Kalau misalnya ceweknya itu tipenya pendiam, kemudian dia berangkat sekolah, kalau pulang sekolah diantar bapaknya kan sulit untuk ketemu. Nah, akhirnya harus menciptakan kondisi-kondisi di mana kalian bisa bertemu lebih sering. Nah, misalnya, sama-sama ikut ekskul di sini. Dia di kelas yang sama. Belajar kelompok. Nah, diciptakan kondisi-kondisi di mana antara fase cair sama fase gas itu lebih sering kontak, sehingga fase komponen yang lebih mudah menguap itu bisa diambil masuk ke fase gas. Sama seperti itulah kira-kira ya. Nah, istilah dalam tray kolom ada beberapa. Tadi daerahnya 4 itu sudah aktif itu ya sudah. Nah, ini ada istilah lain yang perlu kalian ketahui, downcomer. Downcomer apa tadi? Lubang tempat masuknya cairan dari atas. Kalau kalian lihat atas. Kalau dari bawah berarti lubang tempat keluaran cairan dari atas ya, dari bawah ya. Kalau kalian lihat dari bawah. Ada namanya peristiwa entrainment. Entrainment itu peristiwa cairan yang terangkat atau terpercik ke atas karena cepatnya aliran gas. Kalau dalam, bentar ya, saya lihatkan. Ini ya, kalau gasnya ini lebih cepat karena dia arusnya lebih cepat daripada cairannya, maka kan bisa cairannya terdorong ke atas kan ya. Misalnya dari sini, ini cairannya akan terdorong ke atas gini. Karena terpercik ke atas. Itu namanya peristiwanya entrainment. Entrainment. Kalau misalnya cairannya yang lebih besar, itu namanya flooding. Jadi menggenangnya cairan di plate karena kiriman cairan yang berlebihan dari plate di atasnya. Atau bisa pula disebabkan karena adanya entrainment, sehingga plate atas menerima kelebihan cairan. Kalau entrainment itu karena gasnya yang terlalu besar, kalau flooding itu banjir, itu karena cairannya yang terlalu besar. Ada pula namanya whipping. Cairan yang ada pada plate jatuh bebas ke plate bawahnya karena tekanan gas di bawah kurang. Jadi harus seimbang antara tekanan cairan sama tekanan gasnya. Kalau gasnya terlalu besar, dia akan menimbulkan peristiwa entrainment. Kalau gasnya terlalu kecil, cairan yang ada di plate langsung jatuh ke bawah karena nggak ada tekanan dari bawah dari gasnya. Nah, itu namanya whipping kalau hal seperti itu. Ada namanya cap. Cap itu topi ya, cap. Pengkontak antara cairan dan gas yang dipasang di setiap tray. Bentuknya seperti topi, di mana di pinggirnya terdapat slot atau rongga untuk mengatur besar kecilnya aliran gas yang naik ke atas. Jadi topi, tapi di pinggir-pinggirnya itu ada bolong-bolongnya. Supaya apa? Gas itu bisa lewat di sela-sela di dalam lubang-lubang itu tadi. Itu bisa dibuka tutup lubangnya itu, digeser berapa persen gitu. Nah, ada tray atau plate, semacam sekat horizontal yang terdapat di dalam kolom. Biasanya terbuat dari besi baja yang kuat, menahan aliran cairan, gas maupun menahan beban cap. Jadi tray atau plate itu dari logam, dari besi baja, karena dia harus dilas, ditempelkan di dinding kolom. Kolomnya sendiri juga dari besi baja ya. Dilas di situ, kemudian dia harus menahan cairannya yang entah berapa
100 liter dari atas, dari bawah. Kemudian di situ juga kalau misalnya dipasang cap juga tambah lebih berat lagi. Capnya kan juga berasal bahannya juga dari besi baja. Nah, ada namanya slot. Slot itu bukaan pada cap yang bolong tadi yang mempunyai macam-macam bentuk, antara lain ada yang persegi, trapesium, segitiga, dan lain-lain. Tergantung desainernya mau seperti apa. Nah, kamu mau merancang kolom distilasi yang seperti apa, itu sepenuhnya adalah tergantung pada desainernya. Nah, yang berfungsi mengatur bukaan gas yang mengalir ke atas sehingga liquid dan gas berkontak secara normal. Ada namanya enriching. Enriching itu daerah atau plate yang berada di atas masuknya feed. Daerah apa tadi? Rektifikasi ya. Enriching itu rektifikasi yang di atasnya feed. Ada daerah stripping atau pelucutan yang di bawahnya feed. Di bagian bawah plate yang berada di bawah masuknya feed. Ada baffle. Baffle itu penghalang atau sekat yang berada di tengah-tengah tray untuk membuat aliran lebih lama berada di plate. Di dalam tray hanya diterapkan pada reverse flow seperti ini tadi. Mana tadi ya? Oh ini ya. Ini baffle yang tengah-tengah ini. Gambar atas sebelah kanan ya. Ini baffle. Di dalam tray itu dipasangi baffle lagi di situ supaya alirannya bisa muter, reverse flow. Nah, ada double pass flow. Double pass flow aliran liquid datang dari atas dari dua bagian dan kamar kanan dan kiri, lalu mengumpul di tengah plate turun ke bawahnya. Digunakan untuk beban liquid yang besar atau liquid per L per V-nya tinggi, liquid per vapor-nya tinggi. Double pass flow yang gambar bawah ini. Ya. Oke. Ini gambarnya, jadi macam-macam tray-nya itu desainnya. Shift tray seperti yang saya bilang dia seperti saringan gitu aja, plat, kemudian ada bolong-bolongnya. Ini shift tray ini bisa dimodifikasi seperti bubble cap tray. Bubble itu gelembung, cap itu topi. Jadi seperti topi gelembung. Topi untuk menghasilkan gelembung. Di dalam bubble cap ini di pinggir-pinggirnya itu ada slot tadi, bukaan-bukaan tempatnya gas keluar dari bawah, kemudian menyelip-nyelip di antara bolong-bolongan yang ada di pinggir-pinggirnya bubble cap ini. Ada grid tray. Grid tray ini bentuknya seperti ini, dan ada valve tray. Valve tray itu seperti shift tray tapi seperti ada apa ya? Valve itu kan ini sih, keran. Nah, seperti itu. Jadi ada bukaan-bukaannya gitu. Ini hanya contoh ya. Sebenarnya kalau mungkin sekarang ada apalah ininya lebih banyak lagi macamnya. Jadi semakin ke sini kan teknologi juga semakin bagus. Orang ini semakin menemukan bagaimana meningkatkan efisiensi. Bisa jadi bukan hanya ini hanya referensi saja. Nah, bubble cap ini seperti ini kalau dilihat dari dekat ya. Nah, ini ada bolong-bolongnya ini ya. Adalah tray yang menggunakan bubble cap untuk mencapai tahap kesetimbangan. Berupa mangkok terbalik yang terletak di atas riser, yang mana uap dapat masuk dari bagian bawah tray dan terdispersi pada permukaan bawah cairan melalui celah-celah atau slot ini ya. Jadi dari bawah gini, kemudian keluarnya ke sini. Ini ya, kalau dilihat ininya. Perlu saya besarkan. Ya, ini ya, dari bawah, kemudian di sini, keluar ke sini, baru ke sini ya. Nah, bubble cap yang dirancang dengan baik akan memberikan turbulensi massa uap cair, membentuk froth dengan luas antarmuka yang besar, sehingga efisiensi tray-nya tinggi. Keuntungan penggunaan bubble cap, banyak data teknis dan pengalaman tentang bubble cap, karena ini sudah digunakan bertahun-tahun yang lalu, sudah sering, kemudian memungkinkan peralatan beroperasi pada kondisi yang beragam dengan efisiensi relatif tetap. Jadi kalau misalnya pabrik tersebut tidak hanya memproduksi satu produk saja, tapi juga bisa memproduksi produk-produk lain. Nah, bubble cap ini relatif bisa digunakan pada beberapa macam produk. Jadi nggak harus membangun atau membuat kolom distilasi baru. Bisa dipakai untuk produk A, produk B, dan lain sebagainya. Nah,
Bubble cap tray digunakan pada kondisi aliran rendah, di mana tray harus tetap basah, kecuali kondisi bentuk polimer atau fouling yang tinggi. Fouling itu kotoran ya, kotoran yang menempel. Fungsi bubble cap tray mempunyai tingkat-tingkat auto cerobong yang terpasang di atas hole atau lubang dan sebuah cap yang menutupi tingkat-tingkat. Ini videonya sudah saya sertakan di classroom-nya, nanti bisa dilihat. Ini ya, bentuk-bentuknya masing-masing itu bukan tidak hanya seperti ini ya, ada macam-macam ininya karena lubang-lubang atau slot itu lubang pada bubble cap itu macam-macam bentuknya. Tadi ada yang segitiga, ada yang trapesium, ada yang kotak dan lain-lain. Ini sieve tray. Sieve tray itu biasa, plat ada lubangnya, gitu aja namanya sieve tray. Nah, plat metal sederhana dengan lubang. Diameternya biasanya 1/8 sampai setengah inci. Kemudian dilengkapi satu atau lebih downcomer untuk membawa cairan turun. Biasanya untuk yang double flow atau reverse flow hanya pakai sieve tray. Double flow atau reverse flow biasanya diterapkan pada plate atau sieve tray, plate yang berupa sieve tray. Karena dia nggak ada bubble cap, tidak bisa membantu kontak antara gas cair, maka dibantu dengan adanya modifikasi aliran. Jadi bisa double, bisa cross dengan diberi baffle atau diberi downcomer yang di tengah tadi. Ini. Nah, dibandingkan dengan bubble cap tray, kelebihan sieve tray adalah bahwa lubang-lubang yang terdapat pada tray dapat dipasang cap seperti halnya konstruksi bubble cap. Bisa dimodif, jadi ditempeli itu sieve tray kan cuma bolongan aja. Suatu saat misalnya mau ternyata saya lagi produksi komponen yang susah untuk dipisahkan, ya wes tinggal dipasangi bubble cap di dalam sieve-nya tadi, di lubangnya itu dipasangi bubble cap, bisa ya. Karena luas ring operasi, kemudian perawatan dan faktor biaya, kebanyakan aplikasi sieve dan valve tray diganti dengan bubble cap. Jadi kalau bubble cap tadi mau apa saja kan bisa. Jadi mau produknya ganti-ganti pakai bubble cap bisa. Tapi kalau sieve tray sama valve tray, kalau komponennya susah dipisahkan harus dikasih bubble cap dulu baru bisa dipakai. Kalau hanya sieve tray saja kurang efisien. Jadi yang paling banyak digunakan memang bubble cap. Ini ya, seperti ini. Jadi nggak ada gelembung, nggak ada topinya di sini. Aktif ini hanya begini aja, tidak ada ini. Valve tray, nah diberi semacam keran untiran itu. Kalau kamu mungkin di keran dilihat ya, ada kan keran yang bagus tapi ya yang ada untirannya itu seperti itu. Jadi tidak seperti topi gelembung tapi seperti keran. Valve tray itu sieve tray yang di model nah, seperti ini. Seperti ini. Jadi nggak mumpluk tinggi seperti bubble cap. Dia hanya seperti tempelan plat, tapi kalau misalnya dia ada apa namanya? Bentar. Nah, ada gas ke sini dia akan naik. Kalau liquidnya lebih tinggi maka dia akan turun. Ya, gas lebih besar maka dia naiknya lebih tinggi lagi. Kalau bubble cap dia tidak bisa naik turun, dia fix ya, sudah nempel di situ di las. Tapi kalau valve tray seperti valve ya, seperti keran, maka dia bisa naik turun, bisa besar kecil. Ya, valve kan fungsinya untuk mengatur laju alir. Nah, ini di sini. Jadi dia bisa naik, kalau dia dari atas itu dari bawah itu gasnya kecil, maka dia naiknya kecil sedikit. Fungsinya apa? Nah, ini kalau mencegah terjadinya flooding sama entrainment tadi. Kalau gasnya terlalu kecil, kalau sieve aja, maka cairannya bisa langsung turun. Kalau bubble cap aja, dia juga cairannya bisa turun. Tapi kalau pakai valve tray, enggak. Karena kalau cairannya lebih besar kan dia akan nutup, ya, akan nutup. Akan ke bawah karena tekanan cairan lebih besar. Tapi kalau gas yang lebih besar, maka bukaannya akan semakin ke atas, semakin besar. Ya, bisa dipahami ya. Ini macam-macamnya, ini grid tray ya. Nah, oke. Ini untuk kalian renungkan, kapan sih kita harus menggunakan tray kolom? Kemudian yang kedua,
Keberhasilan transfer massa juga tergantung pada kecepatan aliran uap atau gas. Jelaskan apa yang terjadi jika aliran gas terlalu cepat ataupun terlalu lambat. Saya rasa tadi sudah saya singgung ya. Kemudian 3, tulis perbedaan bubble cap tray, shift tray, dan valve tray. Ini tidak masuk penilaian LKPD. Hari ini saya tidak memberi LKPD, tapi coba setelah pertemuan ini kalian renungkan pertanyaan ini. Ya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan ke-1 distilasi kolom. Saya akhiri di sharingnya ya, stop sharing. Silakan, barangkali ada yang ditanyakan.